Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F di sini akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Accounting for Leases. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Priandita Firmansyah dengan nomor NPM akhir 308 dan 8 rekan saya, Hilwa Faizati dengan nomor NPM akhir 298, Berlian Salsa Maulidia dengan nomor MPM akhir 160, Ilza Sifani Darmawan dengan nomor MPM akhir 130, Nursabrina Melani dengan nomor MPM akhir 024, Lucia PR Ginting dengan nomor MPM akhir 139, Marisa Juliani dengan nomor MPM akhir 176, Natasha Eka Rizky Novenia dengan nomor MPM akhir 033, dan yang terakhir Naura Azza dengan nomor MPM akhir 269. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the leasing environment. Sewa atau leases adalah perjanjian kontraktual antara lessor, pemilik, dan leasee, pengguna. Perjanjian ini memberikan hak kepada leasee untuk menggunakan properti tertentu selama jangka waktu yang ditetapkan dengan imbalan pembayaran sewa. Sewa adalah bisnis global yang besar dengan 50 perusahaan teratas melaporkan volume lebih dari 1,3 triliun dolar. Pasar didominasi oleh 3 wilayah, Amerika Utara, Eropa, dan Asia, yang mencakup lebih dari 90% total volume sewa. Meskipun sewa peralatan seperti peralatan teknologi informasi, transportasi, dan aset konstruksi sangat besar, sewa real estate kemungkinan lebih besar lagi. Lessor umumnya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bank merupakan pemain terbesar di pasar sewa, menguasai sekitar 43% volume bisnis baru. Mereka mendapat keuntungan dari dana berbiaya rendah dan standarisasi transaksi sewa. Yang kedua, perusahaan sewa terafiliasi atau captive leasing company. Ini adalah anak perusahaan yang bisnis utamanya adalah melakukan operasi sewa untuk perusahaan induk, mencakup 33% pasar. Mereka membantu memfasilitasi penjualan produk perusahaan induk dan mendapat keuntungan dari akses di tempat penjualan, serta pengetahuan produk. Yang terakhir, independen. Kategori ini memegang sisa 24% bisnis baru. Meskipun mereka tidak memiliki dana berbiaya rendah seperti bank atau akses di tempat penjualan seperti perusahaan terafiliasi, mereka seringkali terampil dalam mengembangkan kontrak inovatif. Kemudian yang selanjutnya adalah advantage of leasing for leases. Nah, untuk atau kelebihan-kelebihan sewa yang didapatkan oleh penyewa. Di sini ada 4 kelebihan yang akan didapat oleh penyewa. Yang pertama adalah 100% pembiayaan dengan tarif tetap. Kemudian adanya proteksi terhadap keusangan, kemudian fleksibilitas, dan yang terakhir adalah pembiayaan yang murah. Kemudian ada juga advantage of leasing for lessor. Nah, atau kelebihan sewa yang didapat oleh penyewa. Nah, di sini juga ada 4 kelebihan yang didapat oleh penyewa. Yang pertama itu adalah memberikan margin bunga yang menguntungkan, dapat menstimulasi penjualan produk pesewa, kemudian sering memberikan manfaat pajak kepada pihak-pihak yang terkait sewa. Kemudian yang terakhir adalah dapat memberikan nilai sisa aset yang lebih tinggi bagi pesewa. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai measurement of the lease liability and lease aset atau pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Nah, pada awal masa sewa, penyewa ini tuh mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa. Nah, liabilitas sewa ini dihitung sebagai nilai kini dari pembayaran sewa. Aset yang mewakili hak guna dari aset yang mendasarinya, yaitu aset hak pakai. Nah, sama dengan liabilitas sewa. Nah, pengukuran liabilitas sewa ini tuh didasarkan oleh 3, yaitu yang pertama ada jangka waktu sewa. Nah, jangka waktu sewa ini umumnya dianggap sebagai jangka waktu sewa yang tetap
dan tidak dapat dibatalkan. Jangka waktu sewa ini harus mencakup periode perpanjangan sewa jika pada awal masa sewa selisih antara harga sewa perpanjangan dan sewa wajar yang diharapkan cukup besar sehingga pelaksanaan opsi ini tuh perpanjangannya cukup pasti. Nah, misalnya pada mengasumsikan Carrefour atau FRA penyewa PC dari Lenovo, yaitu selama 2 tahun dengan harga sewa $100 per bulan atau per komputernya. Selain itu, Carrefour ini dapat menyewa komputer ini dengan harga $10 per bulan atau per komputernya. Nah, selama 2 tahun lagi sewa tersebut ini jelas menawarkan opsi perpanjangan yang menguntungkan, dan Carrefour ini seharusnya mempertimbangkan jangka waktu sewa untuk komputer ini selama 4 tahun bukan 2 tahun. Nah, yang kedua, pembayaran sewa. Pembayaran sewa ini umumnya mencakup sebagai dua ini, pembayaran tetap dan pembayaran variabel. Nah, pembayaran tetap ini adalah pembayaran sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa dan bersifat tetap selama jangka waktu sewa. Sedangkan pembayaran variabelnya yang didasarkan pada indeks atau suku bunga. Lese ini harus memasukkan pembayaran sewa variabel ke dalam nilai liabilitas sewa pada tingkat indeks atau suku bunga pada tanggal dimulainya sewa. Nah, saat menilai liabilitas sewa, kenaikan atau penurunan pembayaran sewa di masa mendatang tidak boleh diasumsikan berdasarkan kenaikan atau penurunan indeks atau suku bunganya. Nah, sebaliknya, setiap selisih pembayaran ini akibat perubahan indeks atau suku bunga dibebankan pada periode terjadinya. Misalnya ini pada perusahaan Jose Shipping. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022, Jose Shipping ini menyewa sebuah pesawat selama 6 tahun. Pembayaran sewa tahunan ini adalah $1 juta per tahun. Dibayarkan di awal setiap tahun berdasarkan anuitas jatuh temponya. Nah, selain itu, perjanjian sewa ini menetapkan bahwa pembayaran sewa ini meningkat sebesar $30 setiap tahun. Nah, pertanyaannya, berapa pembayaran sewa pada tahun 2023? Jadi solusinya, pada tanggal 1 Januari 2023 pembayaran sewa adalah $1.030. Nah, dari mana 1 juta ini ditambahkan dengan $30-nya? Nah, yang dianggap sebagai pembayaran variabel, mengingat jumlah pembayaran variabel ini diketahui dari tahun ke tahun. Tarif ditetapkan pada awal masa sewa dan pada dasarnya tetap. Nah, pembayaran variabel tersebut ini dimasukkan dalam perhitungan nilai kini liabilitas sewa. Nah, untuk yang terakhir ada tingkat diskonto. Nah, untuk menentukan kewajiban sewa, lise ini harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Nah, tingkat ini didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada awal sewa menyebabkan nilai sekarang agregat dari sewa pembayaran dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset yang disewa. Subsequent list accounting. Nah, apa sih subsequent list accounting ini? Subsequent list accounting ini mengacu pada perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh list atau penyewa setelah tanggal awal sewa. Ini adalah kelanjutan dari pencatatan awal yang dilakukan pada saat sewa dimulai. Nah, teman-teman, setelah pencatatan awal sewa, list mengakui beban bunga atas liabilitas sewa menggunakan metode bunga efektif selama masa sewa. Secara bersamaan, list mencatat beban penyusutan atas hak guna sewa atau right of use aset umumnya dengan metode garis lurus sepanjang masa sewa.
atau umur ekonomi aset jika terdapat opsi pembelian. Kombinasi antara beban bunga yang menurun dan beban penyusutan yang tetap mengakibatkan beban total sewa yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan menurun seiring berjalannya waktu. Pada laporan keuangan, liabilitas sewa disajikan terpisah sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sementara aset hak guna dilaporkan di aset tidak lancar. Nah, untuk fungsinya sendiri ada 3 fungsi teman-teman, yaitu mengakui beban ganda atau list sendiri memiliki 3 fungsi utama teman-teman. Yang pertama ada mengakui beban ganda, bunga dan penyusutan. Yang kedua ada memperhitungkan nilai waktu dari uang dalam liabilitas sewa. Yang ketiga ada memonitor dan menyesuaikan pencatatan untuk perubahan dalam kontrak sewa seperti remeasurement dan modifikasi. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lease accounting. Sewa didefinisikan sebagai kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, pabrik, atau peralatan yang teridentifikasi untuk jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas pertimbangan. Nah, poin pentingnya, sewa mengalihkan hak penggunaan aset dari pemberi sewa lessor kepada penyewa lessee tanpa mengalihkan kepemilikan. Pelaporan akuntansi transaksi sewa telah menjadi subjek kontroversi yang terbagi menjadi beberapa pandangan. Yang pertama, tidak kapitalisasi. Pandangan ini menganggap kapitalisasi tidak tepat karena penyewa tidak memiliki properti tersebut dan sewa dianggap sebagai kontrak eksekutori yang belum selesai. Yang kedua ada kapitalisasi serupa, pembelian angsuran. Kapitalisasi dilakukan hanya jika sewa memiliki substansi ekonomi yang serupa dengan pembelian angsuran. Yang ketiga, kapitalisasi semua sewa jangka panjang. Pendekatan hak properti ini mengharuskan kapitalisasi hanya berdasarkan hak jangka panjang untuk menggunakan aset. Yang keempat, kapitalisasi sewa pasti atau firm leases. Hanya hak dan kewajiban kontraktual yang tidak dapat dibatalkan, penalti berat untuk non-kinerja yang dikapitalisasi. Saat ini IASB mewajibkan penyewa untuk mengkapitalisasi hampir semua sewa. IASB memandang hak untuk menggunakan properti berdasarkan sewa sebagai aset dan kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa sebagai liabilitas. Pengecualian hanya berlaku untuk sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau aset dengan nilai yang rendah, kurang dari $5.000. Akuntansi ini yang disebut metode sewa pembiayaan atau finance lease method diterapkan terlepas dari apakah sewa tersebut secara efektif merupakan pembelian aset atau hanya mengalihkan kendali atas penggunaan aset. Setelah dicatat, penyewa mengakui beban bunga atas liabilitas sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat beban penyusutan atas aset hak guna. Lalu, pada pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa, pada tanggal dimulainya sewa, penyewa mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa dengan cara liabilitas sewa dihitung sebagai nilai kini present value dari pembayaran sewa. Lalu ada komponen pengukuran liabilitas sewa yang didasarkan pada yang pertama ada jangka waktu sewa atau lease term. Umumnya adalah jangka waktu tetap dan tidak dapat dibatalkan. Jangka waktu ini harus mencakup periode opsi perpanjangan jika pada awal sewa sudah pasti bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan. Misalnya karena adanya opsi perpanjangan dengan harga yang sangat rendah. Yang kedua adalah pembayaran sewa atau lease payment. Pembayaran ini ada beberapa poin juga, yaitu yang pertama ada pembayaran tetap, yaitu pembayaran sewa yang ditentukan dalam perjanjian dan tetap selama jangka waktu sewa. Yang kedua ada pembayaran variabel berdasarkan indeks atau tarif yang dimasukkan dalam nilai liabilitas pada tingkat indeks atau tarif pada tanggal dimulainya sewa.
Perubahan di masa depan karena perubahan indeks atau tarif akan dibebankan pada periode terjadinya yang dianggap sebagai beban. Namun, pembayaran variabel yang nilainya pasti diketahui dari tahun ke tahun harus dimasukkan. Lalu yang ketiga ada jaminan nilai residu. Nilai residu yang dijamin dimasukkan dalam pembayaran sewa hanya sejauh jumlah yang dijamin melebihi nilai residu yang diharapkan pada akhir masa sewa. Nilai residu yang tidak dijamin tidak termasuk. Lalu yang keempat ada opsi pembelian atau pengakhiran. Biaya opsi pembeliannya pasti akan dilaksanakan dan biaya opsi pengakhirannya pasti akan dilaksanakan harus dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran sewa. Contoh opsi pengakhiran yaitu total pembayaran sama dengan pembayaran bulanan dikali jumlah bulan ditambah biaya pengakhiran. Yang ketiga, lalu selanjutnya itu ada tingkat diskon atau discount rate. Penyewa harus menggunakan tingkat bunga implis untuk menghitung nilai kini liabilitas sewa. Tingkat implis adalah tingkat yang menyamakan nilai kini pembayaran sewa dan nilai residu tidak dijamin dengan nilai wajar aset sewaan. Jika tingkat implisit sulit ditentukan, penyewa menggunakan tingkat pinjaman inkremental, yaitu tingkat bunga yang harus dibayar penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut dalam jangka waktu yang serupa. Selanjutnya, akuntansi lease selanjutnya. Sepanjang masa sewa, penyewa menggunakan metode bunga efektif atau effective interest method untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pembayaran pokok liabilitas dan beban bunga. Selanjutnya, ada perlakuan akuntansi tambahan. Yang pertama ada jaminan nilai residu di akhir sewa. Pada akhir masa sewa, jika nilai wajar aset yang dikembalikan penyewa lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, penyewa harus melakukan pembayaran kepada lessor untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam skenario ini, penyewa mencatat kerugian. Sebaliknya, jika nilai wajar aset sama atau lebih tinggi dari nilai yang dijamin, tidak ada kerugian yang dicatat. Yang kedua ada opsi pembelian murah atau bargain purchase option. Bargain purchase option atau BPO ini adalah opsi yang memungkinkan penyewa membeli properti dengan harga yang secara substansial lebih rendah daripada perkiraan nilai wajar masa depannya. Keberadaan BPO yang pastinya akan dilaksanakan memengaruhi perhitungan liabilitas sewa karena dianggap sebagai pembayaran sewa tambahan. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Agar suatu sewa menjadi sewa pembiayaan, sewa tersebut harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes. Untuk memenuhi salah satu dari 5 tes ini, lessor harus mentransfer kendali atas sebagian besar aset. Uji klasifikasi lessor yang pertama, tes pengalihan kepemilikan. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessor mengklasifikasikan sewa tersebut sebagai sewa pembiayaan. Yang kedua yaitu uji opsi pembelian. Uji opsi beli terpenuhi jika terdapat keyakinan yang cukup memadai bahwa lessor akan melaksanakan opsi tersebut. Yang ketiga, uji jangka waktu sewa. Ketika jangka waktu sewa merupakan bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan, lessor harus menggunakan metode pembiayaan dalam akuntansi transaksi sewa guna usaha. Yang keempat, uji nilai sekarang. Jika nilai kini pembayaran sewa guna usaha cukup mendekati nilai wajar aset, lessor secara efektif mengalihkan kendali atau kepemilikan aset kepada lessor. Terdapat pembayaran sewa dan tingkat diskonto. Dan yang kelima, uji penggunaan alternatif. Jika pada akhir masa sewa, lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset, diasumsikan bahwa lessor telah mengalihkan kendali atau kepemilikan aset tersebut kepada lessor. Pengukuran dan penyajian akuntansi lessor akan mencatat sewa dengan menghitung piutang sewa sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa ditambah nilai sekarang dari yang dijaminkan dan tidak dijaminkan nilai sisa. Pembayaran sewa yang pertama yaitu pembayaran tetap, yaitu pembayaran sewa ditentukan dalam perjanjian sewa dan ditetapkan selama jangka waktu sewa. Yang kedua yaitu pembayaran variabel didasarkan pada indeks atau suku bunga. Yang ketiga yaitu nilai sisa
baik yang dijamin maupun tidak, yang dimasukkan karena lessor tidak perlu mendapatkan kembali sebagian besar dari pembayaran sewa. Dan yang keempat, pembayaran terkait opsi pembelian atau penghentian yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh penyewa kembali sebagian besar dari pembayaran sewa sehingga pembayaran sewanya lebih sedikit. Selanjutnya di sini akuntansi untuk sewa pembiayaan dari pihak lessor. Sewa pembiayaan sering dibagi lagi menjadi sewa jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung. Yang pertama, sewa jenis penjualan. Produsen menggunakan sewa guna usaha sebagai sarana pemasaran produk. Yang kedua, sewa pembiayaan langsung, kesepakatan dengan lessor yang bergerak dalam operasi pembiayaan, misalnya bank dan perusahaan asuransi. Lalu untuk pencatatan bagi pihak lessor, yang pertama mencatat pendapatan bunga atau interest income, yaitu less receivable pada interest revenue. Yang kedua mencatat penerimaan pembayaran sewa, yaitu cash pada less receivable. Dan yang ketiga mencatat pengembalian aset sewaan di akhir masa sewa, yaitu inventory pada less receivable. Selanjutnya yaitu ada akuntansi lessor untuk nilai residu. Jadi ini berkaitan dengan materi sebelumnya atau sebab sebelumnya. Yaitu di sini ada perspektif lessor, yaitu nilai residu terjamin. Jadi nanti akan ada dua, yaitu terjamin dan juga tidak terjamin. Namun di sini akan saya bahas terlebih dahulu yaitu yang terjamin. Pada Ivanhoe atau CNH, Ivanhoe ini menjamin nilai sisa sebesar 5.000 euro. Dalam menghitung jumlah yang akan diperoleh kembali dari pembayaran sewa, nilai kini dari nilai sisa itu dikurangi dari nilai wajar backflow untuk mendapatkan jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lessor. Jadi di sini ada nilai wajar peralatan sewa itu 100.000, lalu juga ada nilai sekarang dari nilai sisa itu didapatkan dari 5.000 yang menjamin nilai sisa tadi dikalikan dengan 0,82193 atau PFV 5,4%. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi 100.000 dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa yaitu 4.165 menghasilkan jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lessor melalui pembayaran sewa sebesar 95.890,35. Nah, di sini juga ada 5 pembayaran sewa di awal tahun untuk mendapatkan pengembalian sebesar 4%, yaitu 95.890,35 euro dibagi dengan 4.062.990 atau ini ada PF-nya. Itu sebesar 20.711,11. Nah, ini juga berlaku baik penghitungan ini juga berlaku baik untuk nilai sisa terjamin maupun tidak terjamin. Jadi kan tadi sudah bilang kalau nilai residu itu ada yang terjamin dan juga tidak terjamin. Yang kedua yaitu di sini ada perspektif lessor yang tidak terjamin, nilai sisa yang tidak terjamin. Jadi pada kasus ini terdapat sedikit kepastian bahwa bagian nilai sisa aset yang tidak terjamin telah terjual. Nah, di sini ada yang pertama itu pesewa mengakui pendapatan dan juga penjualan serta harga pokok penjualan itu hanya untuk bagian aset yang jaminannya dapat diyakini. Yang kedua yaitu bagian pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan itu dikurangi dengan nilai kini dari nilai sisa tidak terjamin. Dan yang ketiga yaitu laba kotor yang dihitung akan tetap sama jumlahnya pada kondisi nilai sisa dijamin. Nah, untuk membandingkan sewa berjenis penjualan dengan nilai sewa dengan nilai sisa dijamin dengan nilai sisa tidak dijamin, asumsikan bahwa fakta yang sama pada situasi nilai sewa CNH atau Ivanhoe yaitu yang pertama ada harga jual sebesar 100.000, lalu juga ada nilai sisa yang diharapkan itu 5.000. Padahal nilai kininya dengan nilai kini 4.109,65. Lalu juga ada harga perolehan peralatan sewa sebesar 85.000. Untuk slide yang ini, saya akan menjelaskan tentang penghitungan jumlah sewa pembiayaan dan juga entry untuk jaminan tidak dijamin nilai residu. Jadi entry untuk jaminan dan juga yang tidak dijamin. Lalu yang pertama ini ada penghitungan jumlah sewa pembiayaan atau sales type list. Jadi ini ada tabel yang menggambarkan tentang penghitungannya, mulai dari ada piutang sewa untuk yang garansi ini atau guaranteed residual value atau yang garansi.
itu ada 100.000 ditambah dengan 5.000 dikalikan dengan 0,82193. Lalu untuk yang unguaranteed residual value atau yang tidak dijamin itu perhitungannya sama. Jadi untuk piutang sewa ini baik yang garansi maupun yang tidak garansi itu perhitungannya sama. Lalu ada sales price of the asset. Untuk yang garansi ini sebesar 100.000. Lalu untuk yang tidak garansi ini sebesar 95.890,35 yang didapatkan dari selisih antara 100.000 dan juga 4.165. Lalu untuk yang cost of goods sold-nya di garansi itu sebesar 85.000, lalu untuk yang di unguaranteed itu 80.890,35. Lalu juga ada gross profit atau laba bersihnya, itu yang garansi sebesar 15.000, lalu juga yang unguaranteed itu sebesar 15.000. Jadi sama, hanya saja dari mana angka itu diperoleh. Namun total gross profit-nya keduanya memiliki total yang sama, yaitu sebesar 15.000. Lalu yang di sebelah kanan itu ada entry untuk jaminan dan tidak dijamin nilai residu dari sewa jenis penjualan. Jadi untuk yang guaranteed residual value, untuk yang record sales type list at commencement Januari awal, 1 Januari 2022 itu COGS-nya 85.000, list receivable-nya 100.000, lalu kreditnya adalah sales revenue dan juga ada inventory. Lalu untuk yang unguaranteed itu COGS-nya sebesar 80, 890, 35, lalu ada list receivable-nya 100.000, sales revenue-nya 95.890,35 dan juga ada inventory 85.000. Jadi untuk akun-akunnya ini sama, hanya saja jumlahnya yang berbeda. Jadi untuk di sebelah kanan tuh ada penjelasan tentang sales and cost of goods sold itu different, tapi gross profit the same. Jadi gross profitnya tuh sama. Lalu untuk yang record receipt of the first list payment, jadi pembayaran list pertama itu di 1 Januari 2022 itu sama antara garansi dan juga tidak garansi. Cash dan juga cash pada list receivable sebesar 20.711,11. Lalu ada to recognize interest revenue during the first year di 31 Desember 2022. Jadi di sini ada accrual of interest the same. Jadi sama, untuk nominalnya sama dan juga akunnya juga sama, yaitu list receivable pada interest revenue. Lalu untuk jurnal selanjutnya, jurnal keempat, yaitu ada to record receipt of the second list payment. Jadi untuk jumlahnya itu juga sama, akun-akunnya itu juga sama, dan hasil dari mana perolehan nominalnya itu juga sama. Itu list receipt the same. Lalu to recognize interest revenue during the second year, di sini untuk nominalnya juga sama dan juga akunnya juga sama, dan jurnal terakhir yaitu ada to record receipt of residual value at 3,000 euro end of lease term Januari 1, 2027. Jadi ini guaranteed does not result in loss, unguaranteed does. Jadi inventory-nya 3.000, sama-sama 3.000, cash-nya sama-sama 2.000, dan juga list receivable-nya 5.000. Nah, selanjutnya itu ada leaser accounting for operating leases, yang dimana operating leases itu adalah sewa operasi dan jenis perjanjian sewa di mana lessor atau pihak yang menyewakan itu tetap memiliki resiko dan manfaat kepemilikan aset secara substansial. Dengan kata lain, aset yang disewakan itu tidak dipindahkan kepemilikannya ke leases pada akhir masa sewa. Penyajian dalam laporan keuangannya, kalau di laporan laba rugi itu pendapatan sewa itu dicatat sebagai pendapatan operasional, beban penyusutan itu dicatat sebagai beban operasional, lalu di dalam neraca atau balance sheet itu aset sewaan itu tetap dicatat sebagai satu aset tetap. Terus akumulasi penyusutannya juga dikurangkan dari aset tetap. Lalu jika ada pembayaran diterima di muka disajikan sebagai liabilitas jangka pendek
atau unearned rent revenue. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai problem khusus pada akuntansi sewa, yaitu pada penyesuaian sewa lainnya. Biaya eksekutori adalah biaya yang lazim dikeluarkan yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa, seperti asuransi, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Pada biaya eksekutori yang termasuk dalam pembayaran tetap yang dilakukan oleh penyewa harus dimasukkan ke dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran liabilitas sewa. Nah, pada pembayaran oleh pesewa yang dilakukan langsung kepada otoritas pajak atau asuransi, diperlakukan sebagai pembayaran bervariasi dan diakui sebagai beban pada saat terjadi. Selanjutnya, pembayaran sewa dan insentif lebih dahulu di awal periode. Perusahaan itu perlu menyesuaikan nilai aset hak pakai terhadap berbagai pembayaran sewa lebih dahulu, insentif sewa, dan beban langsung awal yang terjadi sebelum atau pada saat awal sewa. Yang pertama, pembayaran sewa lebih dahulu oleh penyewa meningkatkan nilai aset hak pakai. Yang kedua, pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh pesewa kepada penyewa menurunkan nilai aset hak pakai. Yang ketiga, beban langsung awal yang terjadi oleh penyewa meningkatkan nilai aset hak pakai. Selanjutnya adalah biaya langsung awal adalah biaya inkremental dari sewa yang tidak akan terjadi apabila perjanjian sewa tidak dilaksanakan. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa termasuk di dalam biaya aset hak pakai, tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Akuntansi pesewa untuk biaya langsung awal bergantung pada jenis sewa. Untuk sewa operasi, pesewa membedakan biaya langsung awal dan mengamortisasinya sebagai beban selama periode sewa. Untuk sewa pembiayaan, pesewa membebankan biaya langsung awal pada awal masa sewa, yaitu dalam periode di mana pesewa mengakui laba dari penjualan. Selanjutnya yaitu penyajian, pengungkapan, dan analisis. Pada penyajian, sewa pembiayaan pada dasarnya memperlakukan transaksi tersebut seolah-olah pesewa telah menjual asetnya kepada pesewa dan memberikan pembiayaan. Untuk pengungkapan, penyewa dan pesewa harus pula mengungkapkan hal-hal kualitatif dan kuantitatif untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Lalu untuk analisis, dengan peningkatan di dalam aset dan liabilitas, sejumlah alat ukur keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvensi perusahaan akan berubah. Yang pertama, return on asset akan turun. Yang kedua, earning before interest, taxes, and depreciation and amortization membutuhkan penyesuaian ketika perusahaan mendepresiasikan aset hak pakai dan mencatat beban bunga. Yang ketiga, debt to equity ratio akan meningkat dan interest coverage ratio akan menurun. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.